Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan kali ini saya akan eh, meneruskan yang pertemuan sebelumnya. Tetapi ini berbeda karena ini adalah lampiran pertama, yaitu kaum muslimin dan Al-Quran. Penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol. Ketika Al-Quran diwahyukan lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan, ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid ibnu Sabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagai kaum muslimin bahkan meyakinkan bahwa Perbundai telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental bukan akustik karena agen wahyu Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran, Qurra atau pembaca atau hamalat Al-Quran, pengembangan atau pembawa tradisi Quran di belakangan juga dikenal sebagai hafiz, jamak atau penghafal, jelas merupakan suatu keharusan sejarah. Dari generasi pertama Islam dikabarkan bahwa orang pertama yang baca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah adalah Ibnu Mas'ud, sekalipun ia mendapat tantangan keras dari seorang orang Quraisy yang melemparinya dengan batu. Diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar selalu membaca ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan di depan rumahnya. Lebih jauh, hadis-hadis sebagaimana telah dikemukakan melaporkan keberadaan sejumlah besar sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, tapi karena pewahyunya ketika itu belum selesai, maka permasalahan tentang kadar hafalan Al-Quran para sahabat tersebut tidak dapat ditetapkan secara pasti. Terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa ibu mereka. Tapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi, barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan bahwa Al-Quran mesti diterjemahkan secara sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu bahasa asing. Ketika itu, Islam memang belum melangkah keluar kawasan Arab. Tapi dengan tersebarnya Islam memasuki kawasan-kawasan non-Arab, khususnya Persia untuk tahap awal setelah wafatnya Nabi, kebutuhan pemeluk-pemeluk baru Islam yang non-Arab akan suatu terjemahan Al-Quran dalam rangka memahami ajaran-ajaran Islam mulai muncul ke permukaan. Dengan demikian, baik Al-Quran maupun tradisi kesejarahan Islam yang awal tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya sekarisasi bahasa Al-Quran yang dilakukan pada masa belakangan pelarangan terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Sebagai akibat dari sakralisasi tersebut, telah menciptakan kesulitan bagi pemeluk-pemeluk Islam non-Arab. Hal ini secara jelas bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran, yakni agar manusia bisa memahaminya.
dan bertabrakan dengan keyakinan tentang universalisme Islam. Adalah benar bahwa Tuhan telah membuat atau mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi manusia bisa membuatnya menjadi berbahasa Persia, Turki, Urdu, Cina, Indonesia, atau bahasa-bahasa dunia lainnya. Tafsir Al-Quran. Upaya lain untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin adalah melalui tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasyara, menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu yang penafsiran kitab suci tersebut. Dengan demikian, meskipun berpijak pada sejumlah asumsi klasik seperti Al-Quran yufasyiru ba'luhu ba'lan atau asbab al-muzul sebagai pemasok konteks historis Al-Quran yang dipahami mengikuti prinsip al-ibrah bi umum al-lafaz la bi khusul al-sabab dan lainnya. Metode yang digunakan bin Ash-Shahdi telah menghasilkan suasana segar dalam perkembangan tafsir. Kebanyakan mufassir muslim modern terlihat hanya membatasi diri dari menjiplak gagasan-gagasan linguistik jamak syari atau lebih jelek lagi menyalin para penjiplak jamak syari kenyataan bahwa bahasa-bahasan biologis hampir seluruhnya bersifat tradisional dan sangat bergantung pada jamak muslim telah membuat para sarjana tersebut tidak menaruh perhatian terhadap riset-riset filologis atau teks Al-Quran. Lampiran kedua, kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Penerwalbis ke para biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertumbangan utama pembasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam dan membeda keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Crania Corpus. Kemudian tersebut luas, tetapi kemudian terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh. Hanya bagian-bagian memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Go. Berseberangan dengan Abdul Rauf Rahman dengan memanfaatkan refleksi filosofis John Wilson dalam karyanya Other Myths memandang bahwa kajian Islam yang dilakukan outsider bisa sama sahnya dengan insider. Kajian outsider yang dijalankan dengan tanpa prasangka, simpatik dan memiliki kriteria keilmuan yang layak, serta ditunjukkan untuk pemahaman atau apresiasi intelektual, bukan hanya merupakan sejenis pengetahuan ilmiah, tetapi juga akan memungkinkan bagi insider dan outsider untuk saling efektif terhadap non-muslim yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Rahman mengaku bahwa merupakan tugas kaum muslimin untuk mengungkapkan Islam, tetapi menurutnya muslim dan non-muslim tentunya dapat bekerja sama pada level pemahaman intelektual. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.